Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang prinsip dasar dalam mengingat dan lupa dalam psikologi yang terdiri dari Adita Salsabila, Fadia Salfa Azhara, Kalila Radatul, Sabila Putri Lutfiah, Wafa Nur Aini, Alifia Lisdayanti. Selamat menyaksikan. Kenapa sih kita suka lupa? Menurut Jamarah 2008 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengingat atau mengenal sesuatu yang pernah dipelajari sebelumnya. Kenapa sih kita selalu lupa? Karena ada beberapa faktor yang membuat kita mudah lupa. Yang pertama, decay theory. Kita bisa lupa karena kita sejarang itu memanggil memori yang ada. Kemudian yang kedua, interference theory. Kita lupa satu memori karena ada memori lain yang lebih berkesan untuk kita. Kemudian yang ketiga, motivated forgetting. Sebuah informasi hilang dengan disengaja karena dapat menimbulkan dampak negatif ketika kita mengingatnya. Kemudian yang terakhir, repression theory. Kita lupa karena suatu memori rasanya terlalu traumatis buat kita ingat. Bagaimana sih cara proses kita mengingat suatu informasi atau kejadian di masa lalu? Nah, dalam melakukan proses mengingat, terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, ada tahapan perolahan informasi. Yang kedua, tahapan penyimpanan jangka pendek atau ingatan jangka panjang. Yang ketiga, tahapan mengeluarkan kembali apabila suatu waktu diperlukan. Lalu, faktor apa aja sih yang bisa dapat berpengaruh dalam proses mengingat? Nah, biasanya itu proses mengingat atau memori banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor individu, yang kedua ada faktor yang harus diingat, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Apakah ada cara khusus dalam membantu memori kita? Dalam karyanya, Tony Buzan, beliau mengemukakan bahwa terdapat 12 teknik khusus yang membantu memori kita dalam menggunakan asosiasi, gambaran, atau lokasi. Bila menyusun huruf pertama dari ke-12 teknik tersebut, maka dapat kita peroleh frasa sumption scope, atau dapat diartikan dengan kesempatan mendobrak pada pandangan moral memori kita. Apakah ada metode-metode dalam pengetesan memori? Menurut Kalat 2008 menjelaskan ada 5 metode yang digunakan pada pengetesan memori, yaitu ada free recall, good recall, reconnecting, saving, dan implicit memory. Bagaimana sih caranya menimbulkan ingatan? Biasanya ada beberapa jenis dalam menimbulkan ingatan. Yang pertama, ingatan kepada sesuatu seperti nama orang tercantik di suatu kelas. Yang kedua, rekoleksi, yaitu mengingat kembali sebuah peristiwa masa lampau secara lengkap. Yang ketiga, rekognisi, yaitu mengenal kembali sesuatu hal, benda, atau orang setelah sebagian daripadanya kelihatan atau kedengaran kembali. Yang keempat, mempelajari kembali sesuatu untuk memperlihatkan bahwa ada sisa ingatan yang tinggal biarpun telah lama sesuatu dipelajari. Yang kelima, menggali kesadaran rentang ingatan. Apa aja sih sebab-sebab terjadinya lupa? Yang pertama itu ada yang biasa terjadi karena tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Yang kedua itu ada tidak mendapat istirahat yang cukup. Yang ketiga itu ada mengalami depresi. Yang keempat itu mendengkur. Dan yang kelima, menurunnya metabolisme. Biasanya apa aja sih yang dapat berpengaruh situasi dalam proses ingatan? Situasi yang mempengaruhi proses mengingat antara lain, yang pertama itu ada pembentukan satu gambaran mental dari sesuatu yang sedang diingat, seperti jalan cerita atau tokoh-tokoh dari suatu cerita. Yang kedua, perorganisasian bahan yang sedang dipelajari untuk diingat seperti diorganisasikan dalam bentuk satu keringkasan atau suatu diagram atau model. Yang ketiga, penyerapan waktu yang sedang dipelajari. Yang keempat, menghafalkannya selalu berulang kali. Sekian cuplikan video dari materi prinsip dasar dalam lupa dan mengingat dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.